Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, pada kajian halaqah sirah nabawiyah di malam hari ini, setelah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang Bai'ah Aqobah yang pertama ya. Karena nanti ada Bai'ah Aqobah yang kedua. Nah, namun sebelum masuk ke Bai'ah Aqobah kedua, itu insyaallah Senin depan, pekan depan kita akan bahas. Ada bab khusus yaitu tentang sahabat Nabi yang oleh Nabi ditugaskan sebagai dai, sebagai mubalig untuk dakwah di negeri Yathrib. Di negeri Yathrib yang nanti berubah namanya menjadi Al-Madinah. Madinah Munawwarah. Nah, ada sahabat yang ini justru pertama kali oleh Nabi ditugaskan. Walaupun kemarin di Baitul Aqobah ada yang pertama ya, ada beberapa orang yang mereka siap dibaiat dan siap berdakwah. Sekitar 12 orang ya. Dari Khazraj dan dari Aus. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan mereka di Bai'atul Aqobah pertama itu dibaiat agar mereka semua tidak boleh musyrik. Mereka semua tidak boleh melakukan kemaksiatan, mencuri, berzina, membunuh, kesaksian palsu, dan lain sebagainya. Itu semua adalah Bai'at Aqobah, di mana orang-orang mereka masuk Islam dan siap untuk berdakwah di Madinah. Akan tetapi oleh Nabi pun setelah beres musim haji dan kaumnya mereka pulang ke negeri masing-masing, nah Nabi mengutus bersamaan dengan mereka itu pemuda ya, masih muda, syaban min syababil muslimin, seorang pemuda di antara para pemuda kaum muslimin. Dan as-sabiqinal awwalina ilal Islam, beliau itu masuk ke kelompok as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun yang mereka masuk Islam. Siapakah beliau? Nah, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Tetapi perlu diketahui Mus'ab bin Umair ini beliau tidak masuk ke yang 10 al-mubashsyiru nabil jannah. Jadi beliau tidak masuk ke yang 10 diberikan kabar gembira masuk surga. Karena kita jelaskan dulu ya. Yang pertama Khulafaur Rasyidin 4, itu yang 10 orang itu ya. Jadi mereka yang 10 orang itu al-asyrah al-mubashshiruna bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira langsung oleh Nabi bahwa mereka calon penghuni surga. Yang 4 pertama itu Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Al-Khattab. Ketiga Utsman bin Affan. Keempat Ali bin Abi Thalib. Kemudian kelima Tolhah bin Ubaidillah. Jadi kelima itu Tolhah bin Ubaidillah. Keenam Az-Zubair bin Awam. Nah ini Hawari ya, masuk ke Hawari. Ada satu kitab khusus tuh membahas sosok beliau Az-Zubair bin Al-Awam. Karena beliau di antara Hawari ya, Hawari penolong Nabi. Nantilah satu waktu kita bahas ya, satu demi satu. Dari mulai para sahabat yang agung Khulafaur Rasyidin yang 4 tadi, nanti sahabat-sahabat yang agung. Tentunya ini perlu juga kita gali. Kenapa mereka masuk kelompok orang yang diberi kabar gembira masuk Islam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Keberapa itu? 6. Ketujuh, nah ini yang terkenal orang yang apa namanya?
entrepreneur di Madinah nantinya. Orang pebisnis yang luar biasa. Siapakah beliau? Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang diberi kabar gembira masuk Islam, masuk surga. Ke tujuh ya. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, beliau sama ya, sosok yang agung, sosok yang mulia. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kesembilan Sa'id. Tadi Sa'ad, kemudian sembilannya Sa'id. Kalau tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, ini Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Kemudian terakhir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu ke-10. Yang ke-8 Sa'ad bin Abi Waqqas. Ke-9 Sa'id bin Zaid. Nah ke-10 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu 10. Nah, tapi Mus'ab tidak masuk ya. Jadi tapi tetap Mus'ab bin Umair itu tetap as-sabiqunal awwalun. Jadi memang mereka-mereka yang tadi disebutkan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Tetapi Mus'ab bin Umair tidak masuk ke kelompok 10 yang tadi. Tentunya kalau dibaca lagi panjang sosok beliau, tetapi tentunya Nabi sangat faham kenapa mengutus pemuda ini. Mengutus pemuda yang namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Apa tugasnya? Di sini jelaskan pertama amarahum an yukri'ahumul Quran. Jadi tetap ya, tetap Rasul itu memerintahkan kepada sahabat-sahabat sebagai dai, sebagai mubalik. Yang pertama itu amarahum an yukri'ahumul Quran. Allah memerintahkan kepada Mus'ab bin Umair agar membacakan Al-Quran. Mengajarkan Quran. Kalau bagi orang Arab ya tentu tidak harus belajar tajwid. Tidak harus belajar tahsin. Tidak harus belajar talaki Quran. Bagi orang Arab. Tapi bagi kita orang Ajam, ya mau tidak mau harus belajar. Gitu. Harus belajar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Bagi mereka itu Iqra'ul Quran atau Iqra'ul Quran, membacakan Quran itu menerangkan tentang ayat-ayat Quran gitu. Berarti Mus'ab bin Umair itu sosok yang hafiz Quran di periode Mekah itu ya, masih belum lengkap. Tetapi beliau hafal Al-Quran, makanya Nabi mengajarkan atau menugaskan, mendelegasikan sosok sahabat pemuda Mus'ab bin Umair untuk dakwah ke Al-Madinah atau ke Yathrib saat itu untuk membacakan Al-Quran. Jadi maksudnya membacakan itu dakwah. Karena tugas Nabi itu yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Makanya penting ya kita belajar Quran dari mulai bacaan-bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidahnya, itu penting. Karena kita orang Ajam, bukan orang Arab. Kita orang Ajam, lafad-lafad pun harus Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha. Membaca Quran itu dengan lahan orang-orang Arab, suara-suara orang Arab. Tentunya itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita terus belajar ke ahlinya sehingga bisa melafadzkan. Nah, setelah bisa melafadzkan, nanti belajar fahmul Quran. Fahmul Quran sebaiknya setiap hari ya. Fahmul Quran itu kita baca seayat, kita fahami seayat, fahami 30 hari, 30 ayat. Jadi kita coba harus ada waktu ya, satu hari terus kita terus. Satu hari satu ayat, satu hari satu ayat. Ini untuk fahmul Quran. Kalau untuk qiraatul Quran sudah mahir, nanti masuk ke fahmul Quran. Kalau fahmul Quran belum mendalam, hanya faham saja. Dzalikal kitabul la raiba fihi, itu maksudnya, itu fahmul Quran. Kalau nanti tadabur lebih dalam tadabur, itu tidak cukup 15 menit, 10 menit, tidak. Tapi ini mungkin 1 jam kalau tadabur Quran. Makanya tadabur Quran itu dengan tafsir ya. Tafsirul Quran. Dan itu kita di sini hanya sepekan sekali ya, hanya membahas di tafsir Ibnu Katsir saja. Nanti pendalaman seharusnya pendalaman Quran itu harus lebih intensif ya.
Dari segi apa bacaan, dari segi pemahaman, dari segi qiraah, dari segi tafsir. Tafsir juga banyak coraknya, ada tafsir yang sering kita kaji dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, itu tafsir tahlili. Tafsir tahlili, tafsir yang dia membahas tentang analitis. Jadi terus dihanca gitu ya, sampai A sampai Z beres gitu. Itu dari tafsir tahlili. Tapi hari ini tafsir yang digandrungi oleh masyarakat adalah tafsir apa namanya? Maudhu'i ya. Maudhu'i itu tematik. Tafsir secara tema, berdasarkan tema. Misalkan kita akan membahas tentang sholat dalam Quran. Wah, itu akan dibongkar semua dalam tafsir maudhu'i tematik. Kita ingin bahas tentang rumah yang ada dalam Quran. Itu dibongkar semuanya. Itu lebih unik, bahkan lebih menarik untuk zaman sekarang ya. Karena banyak orang-orang yang kalau membahas dari awal sampai Anas itu mereka banyak kejemuan gitu. Karena beda ini ya. Beda kalau tematik kita baca tentang hari ini tentang bab Khomer misal. Khomer bongkar semuanya. Kalau beres satu pertemuan, alhamdulillah. Berarti pertemuan berikutnya masuk ke misal Maisir dalam Quran. Itu Masya Allah. Itu kajian-kajian Quran. Dah Mus'ab bin Umair itu sudah di setting oleh Nabi. Kalau di setting sudah disiapkan oleh Nabi karena sosok pemuda ini yang luar biasa. Dan ini ibrah ya. Kenapa Nabi mengutus pemuda ini masih muda, syaban min syababil muslimin, seorang pemuda. Kalau pemuda paling ya usia 25 tahun ya. 25-30 tahun itu usia muda. Tapi Mus'ab bin Umair itu oleh Nabi pertama kali yukri'uhumul Quran. Ditugaskan untuk membacakan atau mengajarkan Quran ke Yathrib, penduduk Yathrib. Yang kedua, yu'allimahumul Islam. Mus'ab bin Umair ditugaskan oleh Nabi untuk mengajarkan ajaran Islam. Mengajarkan ajaran Islam. Mungkin awalnya itu adalah untuk ikrar syahadat dulu ya. Masuk Islam dulu, baru diajarkan tentang syariat Islam yang ada di dalam rukun Islam. Setelah mereka ikrar syahadat, kemudian ada kewajiban sholat, ada kewajiban saum, ada kewajiban zakat. Dan jadi diajarkan ke penduduk Yathrib saat itu. Makanya tidak aneh ya, ini kan tahun ke berapa? Di akhir-akhir ya, 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Ditugaskan, makanya tidak aneh nanti hasil daripada dakwah Mus'ab bin Umair itu akhirnya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu disambut gegap gempita, sambut gembira oleh orang-orang Yathrib saat itu. Kenapa? Ada tugas di sini, Mus'ab bin Umair ditugaskan seperti itu. Tapi bukan Mus'ab bin Umair saja ya, tadi orang-orang yang apa? Yang bai'ah Aqobah pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yufaqihahum fiddin. Jadi tugasnya agar ditafakuhkan orang-orang Yathrib fiddin dalam agama. Kalau tadi hanya mengajarkan ini syariat Islam, nanti difakihkan. Maksud difakihkan dalam agama, sadar diri bahwa hidup ini bukan hanya di dunia. Karena ingat, nanti akan ada orang-orang yang dia nyeleneh, bahkan menolak keberadaan Tuhan, keberadaan Allah mereka tolak. Ada mereka menyebut Allah ada, tapi ada yang penyelewengan, penyimpangan bahwa Allah itu punya banatullah, anak perempuan Allah. Siapa itu? Malaikat. Jadi malaikat itu disebut putri-putri Allah. Itu kan menyimpang. Nah, maka ditafakuhkan dalam agama. Itu maksudnya. Fakihkan dalam agama. Terus nanti ada pemahaman tentang Rasul. Ada yang menolak Nabi Muhammad, ada. Otomatis kalau menolak Nabi Muhammad, yang menolak Al-Quran gitu. Otomatis. Dan sekarang banyak. Termasuk kemarin kajian mulhidun ya. Ustaz Teten ya. Tentang mulhid, orang-orang ateis, orang-orang yang anti Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Itu banyak hari ini. Apalagi di kita pernah subur makmur adanya PKI. Itu jangan dianggap tidak ada. Mereka-mereka yang sudah meninggal kan ada generasinya. Ada anaknya, ada cucunya, aja cicitnya hari ini kan. Ya mereka akan meneruskan perjuangan orang tua mereka. Jadi jangan aneh, masih ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Dan buktinya ya tidak mereka
tidak melaksanakan ibadah-ibadah rukun Islam, sholat tara, saum tara gitu. Tapi jangan dipastikan bahwa nutara sholat teh komunis dong ya. Tidak semua yang tidak sholat itu komunis, tapi komunis itu pasti tara sholat gitu itu. Tapi yang tidak sholat itu belum tentu komunis, belum tentu ateis, belum tentu mulhid, belum tentu itu. Hanya yang jelas mereka itu pasti tidak mau sholat. Dan itu digandrungi juga kan oleh generasi muda, mendingkan itu sholat kan dia. Nah, daripada sholat bagi mereka yang mengikuti hawa nafsu. Nah itu yufaqihum fid din, jadi ditafahkun dan ditafahkukan dalam agama itu begitu. Nah tugas Mus'ab bin Umair itu 3 yang ini. Dan di sini jelaskan disitulah Mus'ab dikenal di Madinah sebagai mukri. Mukri itu dari akro'a, yukri'u, ikro'an, mukri'un, mukro'un. Akri. Maksudnya apa? Akro'a, kalau qara'a membaca, kalau akro'a membacakan, mengajarkan Al-Quran. Jadi bukan hanya membaca. Kalau membaca Qori Al-Quran, pembaca Quran, udah tidak ada lagi. Cukup Qori itu. Seorang Qori itu hanya cukup membaca dengan bacaan yang bagus. Lantunan ayat-ayat Quran yang bagus. Itu Qori. Kalau Mukri, selain dia membaca, juga menerangkan, menjelaskan, dan menetapkan jika ada hukum. Kalau ada kisah-kisah dia terangkan, oh itu mukri namanya. Maka terkenallah mukri bagi sosok Mus'ab bin Umair di saat itu di Madinah Al-Munawwarah atau Yathrib. Nah, kemudian Mus'ab singgah di Madinah, ternyata beliau diterima oleh As-Sayyid Tuan Al-Jalil yang agung, As-Sabiq ilal khair yang awal juga masuk Islam, yaitu As'ad bin Zurarah yang kemarin ya, As'ad bin Zurarah yang dimasuk ke Bai'atul Aqabah Ula pertama. As'ad bin Zurarah. Jadi Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, ke Yathrib, nah diterima di situ di rumah As'ad bin Zurarah. Makanya betul ya, kalau ada yang da'i ke satu wilayah, kemudian diterima oleh rumah tertentu, oh itu rumahnya di barokah. Kemudian ada da'i yang lain, diterima di satu daerah, kemudian ditempatkan di rumah itu, maka rumah itu menjadi barokah. Kenapa? Karena pusatnya nantinya. Makanya betul kalau ada dakwah itu harus ada rumah yang diperuntukkan bagi para da'i. Disiapkan gitu rumah-rumah itu. Untuk apa? Untuk biar mereka berdakwah siap ke sana kemari. Dan disinilah Mus'ab bin Umair diterima oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu an. Itu dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, Dalailun Nubuwah Al-Baihaqi, Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad dan Subulul Huda war Rasyad. Jadi dalam kitab-kitab yang tadi yang menerima Mus'ab bin Umair di Madinah itu adalah tuan yang agung yang dia sudah masuk Islam, namanya As'ad bin Zurarah. Kemudian di sini ada poin najah Mus'ab fi muhimmati. Sukses ternyata ya Mus'ab bin Umair. Tapi jangan diibaratkan sukses ngeguluyur gitu aja, tapi tetap beliau itu tetap melangkah, ada kesulitan tapi karena kesabaran yang luar biasa. Inilah dakwah ya, sabar yang luar biasa, dia meneretas jalan. Ngabukbak heula gitu, can aya jalan teh dibukbak heula jalanna, itu yang berat memang merintis ya. Beliau perintis berarti. Karena nanti Nabi itu akan menugaskan para sahabat-sahabat yang ditugaskan ke daerah tertentu, dan itu para perintisnya. Contoh, kalau yang ke Madinah ini kan ke Mus'ab. Nanti ketika Nabi hijrah di Madinah, setelah ada kemenangan Islam, kan Nabi akhirnya mengutus ya. Mengutus, pernah kita jelaskan, oleh Nabi utus nih ke Mekah. Masih ingat siapa? Ini nanti jadi madrasah ya, madrasah Quran nantinya. Madrasah ilmu, oh di Mekah ini sahabat yang ini, karena oleh Nabi diutus untuk dakwah di situ. Siapa yang ke Mekah? Abdullah bin Abbas. Karena Abbas itu kan orang Mekah. Ya, Abbas itu orang Mekah. Abdullah bin Abbas orang Mekah juga. Nabi akhirnya mengutus Ibnu Abbas nantinya di Makkah. Nanti ke
ke Irak nantinya ada. Ke Irak siapa? Abdullah bin Mas'ud yang senior itu. Oleh Nabi nanti ditugaskan ke sana, ke negeri Irak ya, ke negeri Irak. Ke Madinah, ke Irak, terus nanti ke Yaman. Kalau Yaman sudah ya. Kemarin siapa? Muadz bin Jabal ke Yaman tuh. Ke Yaman yang di bawah itu kalau di peta ke bawah. Nanti ke Irak Abdullah bin Mas'ud, nanti ke Mesir, nanti ke Syam, terus ke sana kemari kan dakwah itu. Maka jangan aneh nanti ada madrasah Mekah dikuasai oleh Ibnu Abbas, madrasah Irak dikuasai oleh Abdullah bin Mas'ud. Nanti turun-temurun. Makanya nanti yang 4 mazhab itu memang di situ. Kan nanti di Ibnu Mas'ud itu kan nanti ada Abu Hanifah, nanti muncul generasi tabi'in di situ sebagai mazhab yang besar. Kemudian yang di Makkah itu kan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya murid-murid nanti ke bawah. Kemudian di Madinah banyak. Ubay bin Ka'ab di Madinah. Kemudian siapa? Nantinya Imam Malik pan lahir juga di Madinah. Imam Malik sebagai ulama yang 4 mazhab itu. Makanya akan kita terbaca gitu. Bagaimana Nabi memetakan dakwah ke sana kemari, termasuk sebelum Nabi hijrah, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair. Itu sukses ya, kita simpulkan sukses saja. Di sini panjang juga, beliau berdakwah terus-terusan. Karena apa? Karena keikhlasan dakwah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang luar biasa. Kemudian dari wasilah Mus'ab bin Umair pun ada yang masuk Islam, yang masyhur nantinya. Satu, Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini masyhur ya. Yang kedua, Usaid bin Hudhair. Masih ingat Usaid bin Hudhair? Usaid bentuk tasgir dari Asadun. Asadun artinya singa. Kalau singa kecil, Usaidun. Usaid. Usaid kalau orang Sunda. Usaid bin Hudhair. Hudhair sama, lalu tik sih ya. Asadun, Usaidun, Hudirun, Hudhairun. Usaid bin Hudhair. Ini namanya isim tasgir. Kalau isim tasgir wazannya fu'ailun. Misalnya ini qalamun, kulaimun. Kalau kecil, kulaimun. Salimun, Sulaimun, Sulaim kan ada. Tentara Jundun, tapi letik tentarana Junaid. Junaidun, ngecek orang Sunda mah Junaid. Junaid itu tentara letik gitu. Junaidun, Jundun tentara, Junaidun tentara letik. Hasan, Husain, kan itu ya. Ini juga sama, Usaid bin Hudhair itu atas wasilah Mus'ab bin Umair. Ini yang masyhurnya. Karena orang ini orang yang diakui di Madinahnya, Sa'ad bin Mu'adz dengan Usaid bin Hudhair. Yang bacaan Qur'annya bagus itu ini. Usaid bin Hudhair itu ya. Bacaan Qur'annya sangat bagus, itu di antara kisahnya. Tuh bahkan disebutkan Sayyid, tuan. Jadi tuannya Sayyid itu tuannya Bani Abdil Ashhal, Sa'ad bin Mu'adz dengan Usaid bin Hudhair. Dan dengan keislaman mereka berdua, aslama jami'u Bani Abdil Ashhal. Jadi masuknya dua orang ini hafalkan, Sa'ad bin Mu'adz dengan Usaid bin Hudhair, jami'u Bani Abdil Ashhal aslama. Hampir semua Bani Abdil Ashhal di Makkah, di Madinah saat itu masuk Islam fi yaumin wahidin, dalam satu hari saja. Jadi maksudnya apa? Ini ketika masuk dua orang tuan ini di Bani Abdil Ashhal, pengikutnya pun banyak yang masuk Islam. Hampir semuanya, jami' bahasanya. Illa makana minal Usairim wa huwa Amr bin Thabit, kecuali Amr bin Thabit. Amr bin Thabit dia belum masuk Islam di kelompok Bani Abdil Ashhal ini. Dia terakhir nanti masuk Islamnya di perang Uhud. Di perang Uhud baru dia masuk Islam sebagai tawanan, kemudian masuk Islam. Nah, itu
Di antara kisah-kisah yang kita paham bahwa itu adalah dari dakwahnya Mus'ab bin Umair. Kalau lihat dari sejarah masuk Islamnya dua orang ini, memang panjang dibahas oleh Ibnu Ishaq ya. Tapi ternyata kita baca ini sampai 3 halamannya. Kesimpulannya gaya Mus'ab bin Umair, beliau itu ternyata mengajak duduk dulu gitu. Jadi Usaid bin Hudayr diajak duduk. Kemudian siapa yang pertama? Sa'ad bin Mu'adz, sama. Model-modelnya sama. Jadi bahasa Mus'ab bin Umair itu begini, kata Mus'ab kepada itu satu orang. In yajlis ukallimhu, in tajlis ukallimuka. Kalau engkau duduk, aku akan berbicara denganmu. Maka Usaid bin Hudayr pun duduk, tapi dalam keadaan mutasyattiman, syatama, dalam keadaan abisul wajhi. Biasa kalau dakwah awal kepada kepada yang dijadikan sebagai orang terhormat, kan mereka punya kedudukan. Wajah abasa, apa abasa teh? Abasa wa tawalla, bermuka masam. Usaid awalnya begitu. Tapi singkat cerita duduk, fatasma, lalu mendengar, dan ternyata ternyata Mus'ab bin Umair, ya, Mus'ab bin Umair tugasnya itu menjelaskan yang tadi dijelaskan oleh, yang diperintahkan oleh Nabi, menjelaskan tentang ajaran Islam, membacakan ayat Al-Quran, faqara alaihil Quran, dibacakan Quran, dan ternyata tertarik dua orang ini, ya, Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'adz ini tertarik Islam. Akhirnya singkat cerita masuk Islam gitu. Nah, kalau diperhatikan memang tadi Mus'ab bin Umair itu, beliau itu kan singgahnya di As'ad bin Zurarah yang tadi. Jadi sejak saat itulah ya. Jadi sejak saat mereka berdua masuk Islam, As'ad itu paling pertama, jadi 3 orang. Maka fawallahi, demi Allah ya. Jadi rumah-rumah Bani Abdul Ashhal tidak ada seorang pun laki-laki, tidak ada seorang pun perempuan kecuali mereka masuk Islam. Kecuali tadi itu Amr bin Thabit, nanti masuk Islam di perang Uhud. Dan Mus'ab itu bermukim di rumahnya As'ad bin Zurarah, mengajak kepada orang-orang untuk masuk Islam, hatta lam tabqa darun min duwaril ansor illa wa fiha rijalun wa nisaun muslimun. Begitu dalam sirah Ibnu Ishaqnya dijelaskan bahwa tidak ada yang tersisa di rumah Ansor kecuali di dalamnya ada laki-laki, ada perempuan yang sudah masuk Islam. Berarti dakwah Mus'ab bin Umair itu luar biasa. Dan dakwahnya betul ya, mengajak, bukan mengejek. Betul-betul mengajak. Maksud mengajak dakwah, ajarkan ajaran Quran terus begitu. Dengan kesopanan, dengan kekuatan yang ya tentunya Nabi sangat paham ya kenapa mengutus Mus'ab bin Umair. Tapi ada poin penting di sini terakhir ya. Kenapa gitu? Penyebabnya Ansor, mereka jadi Ansor akhirnya, kalau yang masuk Islam jadi Ansor, Aus dan Hajar. Kenapa mereka itu, apa penyebabnya kaum Ansor itu menerima Islam gitu? Berbeda dengan yang ada di Makkah. Makkah kan luar biasa sulit gitu. Keras kepalanya orang-orang Makkah itu luar biasa. Tapi ini didakwahi dengan Mus'ab bin Umair itu banyak yang masuk Islam. Nah, nanti ada penelaahan para ulama ya, para ahli sirah itu menelaah apa di antaranya. Nah, kita bacakan. Di antaranya ma taba'ahallahu alaihi minar riqah wal lin. Oh, berarti ada tabiat-tabiat orang-orang Yathrib,
orang-orang Madinah, orang-orang Aus dan Khazraj, riqah walin, lembut hatinya. Jadi ada kelembutan hati mereka, orang-orang Ansor lah. Kita langsung sebutkan Ansor. Kalau nyebut Ansor berarti Aus dan Khazraj. Di antara mereka yang masuk Islam. Orang-orang Ansor itu ternyata punya hati yang riqah, rakik, lembut. Gitu. Walin, halus. Wa adamil mughalati fil kibriya. Tidak ada kibriya, kiber. Tidak ada rasa sombong bagi penduduk orang-orang Yathrib itu. Jadi pertama ini. Dan ini sama seperti Nabi ketika didatangi oleh tamu dari Yaman. Yaman di bawah. Kata Nabi, atakum ahlul Yaman. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Kata Nabi. Dulu itu. Hum araku afidatan. Mereka hatinya sangat lembut. Wa alyanu kuluban, kalbunya yang sangat halus. Dan mereka berdua itu adalah Aus dan Khazraj juga. Aus dan Khazraj karena ada keturunan dari Yaman. Jadi Yaman itu seperti itu. Mereka lembut hatinya. Nah itu yang pertama. Kelembutan hati itu bisa mendapatkan nur agama Islam. Yang kedua, sejak dulu Aus dan Khazraj kan bertengkar lama, puluhan tahun mungkin ratusan tahun. Tapi dengan keberadaan nanti Nabi hijrah itu bisa mempersatukan Aus dan Khazraj. Jadi keinginan mereka itu ingin terkumpul dalam satu kalimah, dalam satu kesatuan yang utuh dan dibuktikan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ternyata orang-orang Quraisy itu karena kejahilan mereka. Karena mereka itu orang-orang ummi, tidak ada yang tahu tentang akan turun Nabi akhir zaman. Makanya bedegong dah orang-orang Quraisy saat itu gitu ya. Adapun orang Aus Khazraj beda. Karena mereka yasma'unal Yahuda, mereka mendengar orang Yahudi yatahaddatsuna anin nubuwah. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah itu ke Aus dan Khazraj sok ngobrol-ngobrol tentang kedatangan nanti Nabi akhir zaman. Artinya Aus dan Khazraj pun akan ingin gitu. Ingin mereka mencari tahu siapakah Nabi yang ini gitu. Kalau orang-orang Quraisy kan dia tidak tahu ummi, tidak tahu akan ada Nabi akhir zaman. Berbeda dengan itu, maka mereka mendengarkan itu terus dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada di Madinah. Sehingga orang-orang yang imannya bagus itu ketika itu langsung masuk Islam. Beda kalau orang yang hatinya tertutup itu ditutup. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu tuh. Maka ketika datang kepada mereka apa yang mereka sudah diketahui, kafaru bih, mereka menolaknya, menolak Muhammad sebagai nabi. Fala'natullahi 'alal kafirin. Karena di antara Yahudi Nasrani pun ada yang mereka menolak. Karena penolakannya adalah kehasudan mereka. Nah ini gambaran umum dulu ya. Keberadaan sosok Mus'ab bin Umair, beliau itu dakwah gitu. Dakwah nanti bersama dengan orang-orang yang ada di Bai'ah Aqabah yang pertama itu. Jadi mereka pulang ke Madinah dan Mus'ab pun ikut ke sana. Nanti disinggahlah oleh As'ad bin Zurarah. Dan itu dakwah terus-terusan. Nah nanti pertemuan berikutnya masuk ke Bai'at Aqabah yang kedua. Itu lebih banyak lagi. Di musim haji berikutnya itu. Musim haji berikutnya, haji lagi ke Mekah, bertemu dengan Nabi. Nah disitulah Bai'ah Aqabah yang kedua yang semakin banyak ya. Karena banyak yang masuk Islam. Baru setelah itu siap-siap untuk hijrah. Siap-siap untuk hijrah. Baik, itu dulu hari ini waktu iman. Kita pending dulu di sini, simpan dulu di sini. Insyaallah di pertemuan berikutnya Bai'atul Aqabah Tsaniyah. Bai'at Aqabah yang kedua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.